Coba Pak Idris mengemukakan seperti apa dampak atau efek yang terjadi khususnya di Kabupaten Sopeng terkait dengan Bundes yang telah berjalan Kabupaten Sopeng. Silakan Pak Idris. Ya. Nah, yang Ibu mau fokuskan di sini bagaimana pada saat sudah bagus seperti ini Bundesnya. Nah, peran daripada penerapan good corporate governance dalam pengelolaan Bundes desa itu diterapkan. Penguji berikut kita beri kesempatan kepada Ibu Dr. Andi Cudai Nur, MC, Associate Professor dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Disilakan. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita semua dapat berkumpul dalam Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah segala yang kita lakukan dalam Zoom ini dapat bernilai ibadah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Sidang Bapak Dr. Sulaiman Samad MSI. Ya, di sini sudah hadir Bapak Profesor Dr. Hasnawi Haris, Bapak Kaprodi Profesor Dr. Ikram, ya Bapak Dr. Askar Talian, ya MSI sebagai penguji eksternal. Baik, saya langsung masuk saja ke hasil ya penelitian disertasi Promopendus Trandes Idris MSI. Ya, judulnya yaitu implementasi kebijakan pengelolaan badan usaha milik desa atau Bundes di Kabupaten Sopeng. Nah, kalau merunut daripada implementasi dan kebijakan dari teori Merrill Grindal, ya, kemudian juga teori-teori yang mendukung lainnya, dan kita hubungkan dengan kebijakan publik terkait dengan Bundes ya, yang sudah berjalan hampir di seluruh Indonesia untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam pengentasan kemiskinan, kemudian juga dalam hal bagaimana memberikan dampak pada masyarakat ya untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Nah, coba Pak Idris mengemukakan seperti apa dampak atau efek yang terjadi khususnya di Kabupaten Sopeng terkait dengan Bundes yang telah berjalan selama 5 tahun ya kalau saya tidak salah di desa Bundes di desa siapa nih Kasawiri Gading ya Kabupaten Sopeng. Silakan Pak Idris. Baik, makasih Maha Terpelajar Ibu Dr. Andi Cudai Nur MSI. Kaitannya dengan dampak yang telah dirasakan oleh masyarakat Desa Rope Gading dengan keberadaan program Badan Usaha Milik Desa, bahwa berangkat dari berbagai landasan teori saya kira bahwa Bundes merupakan sebuah kebijakan yang berangkat dari sebuah kajian akademik saya kira yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan masyarakat khususnya di level perdesaan yang diawali dengan upaya perkenalan ya pemahaman terkait dengan seperti apa badan usaha milik desa yang beberapa lembaga ataupun komunitas yang telah dibentuk secara terpusat atau top down saya kira mulai dari PNPM, Koperasi Unit Desa yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat lokal. Dari hasil penelitian Promopendus ada 3 hal yang menjadi dampak yang dirasakan oleh stakeholder atau kelompok sasaran. Yang pertama adalah bahwa keberadaan Bundes ternyata mampu mendorong semangat dan kewirausahaan atau semangat entrepreneurship
dari masyarakat yang tadinya mereka tidak memahami bagaimana berusaha, bagaimana memilah antara modal usaha dengan kantong keluarga misalnya, yang tidak bisa memilahkan mana kebutuhan pembiayaan ke rumah tangga dan mana kebutuhan pembiayaan usaha seperti itu. Dengan adanya collective action yang dilakukan secara bersama-sama dengan warga yang menyatukan dirinya, maka terjadi pemahaman tentang semangat kewirausahaan itu. Yang kedua adalah kemandirian permodalan. Ternyata bahwa BUMDes membawa modal kepada masyarakat atau kelompok sasaran yang memang mempunyai kelayakan untuk dikembangkan di tingkat masyarakat. Sehingga dengan demikian modal yang dibutuhkan oleh warga atau kelompok sasaran tidak lagi harus berurusan dengan perbankan. Cukup mereka membuat program, membuat agenda program kegiatan, kemudian dia mengusulkan ke pengelola BUMDes, dan pengelola BUMDes akan menguruskan ke pemerintah desa, dan pemerintah desa mendiskusikan dalam sebuah musyawarah desa, dan lahirlah keputusan desa terkait dengan pengalokasian anggaran desa kepada badan usaha milik desa. Dan alhamdulillah saya kira walaupun masih kecil, ada beberapa BUMDes di Kabupaten Sopeng, termasuk BUMDes Sopeng Gading ini telah berkontribusi dalam pendapatan asli desa. Tapi Promopindus tidak melihat dari sisi jumlahnya, tetapi paling tidak ada multiple efeknya kepada masyarakat, bahwa upaya pengembangan dan pelibatan penambahan kegiatan masyarakat yang bersifat usaha kreatif misalnya, mampu mendorong kebersamaan mereka untuk berusaha secara bersama-sama dan menjadikan BUMDes sebagai holding atau pusat pemasaran produk mereka, dan SHU dari pengelolaan badan usaha itulah yang dibagi ke desa yang menjadi pendapatan asli desa. Saya kira itu yang terhormat Maha Terpelajar Ibu Dr. Andi Cudai, MSc. Ya baik, tadi sudah dikemukakan Bapak Profesor Dr. Hasnawi Haris bahwa BUMDes Rompi Gading ini sudah tersosialisasi dengan baik, khususnya di Kabupaten Sopeng akan produk-produknya ya, dan sudah saya juga biasa mendapat oleh-oleh dari Sopeng ya, ada ipar di sana keluarga itu membawa oleh-oleh dari hasil BUMDes Rompi Gading ya itu. Nah sekarang Ibu mau lihat kenapa ada sebenarnya faktor-faktor determinan yang Bapak munculkan ya, itu ada ukuran dan tujuan kebijakan ya, yang kedua yaitu adalah responsivitas masyarakat ya atau kelompok sasaran, kemudian juga komunikasi, sikap dan komitmen pelaksana serta tata kelola ya. Nah, yang Ibu mau fokuskan di sini bagaimana pada saat sudah bagus seperti ini BUMDesnya. Nah, peran daripada penerapan good corporate governance dalam pengelolaan BUMDes desa itu diterapkan ya itu. Kenapa? Karena ini kita butuh ya pengelolaan, sistem pengelolaan yang lebih modern, lebih up to date, lebih sesuai dengan kemajuan informasi, teknologi dan komunikasi sekarang ini. Nah, itu seperti apa di follow up oleh BUMDes Saweri Gading ini? Silakan Pak Promopindus. Baik, makasih Maha Terpelajar Ibu Dr. Cudai terkait dengan peran good corporate governance. Saya kira bahwa prinsip-prinsip dari CGC ini saya kira akan paralel dengan prinsip-prinsip dari pengelolaan badan usaha milik desa, kemudian bersentuhan langsung saya kira dengan administrasi publik. Tinggal memang ke depannya saya kira bagaimana merumuskan agar prinsip-prinsip CGC dan pengelolaan badan usaha milik desa ini bisa sejalan. Harapan Promopindus bahwa dengan kemajuan teknologi dan informasi, khususnya yang berkaitan dengan katakanlah misalnya unsur transparansi, unsur akuntabilitas, unsur sustainability, itu bisa diramu dalam sebuah program IT yang bisa menjadi dasar untuk bagaimana agar peran badan usaha milik desa dapat lebih dikembangkan ke depannya, kemudian bisa membawa kontribusi yang lebih besar kepada masyarakat dan desa. Saya kira itu.
Terakhir barangkali ya, untuk Promopendus, seperti apa Anda ingin mempromosikan hasil penelitian ini secara nasional ya, atau regional itu? Silakan Pak Promopendus. Propendus sebenarnya yang pernah berkecimpung di dalam pembinaan perdesaan, saya kira bahwa terkait dengan regulasi pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa ini memang masih perlu, saya kira, untuk dikaji ulang dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah kabupaten khususnya, tidak hanya sebatas pada pembinaan dari sektor sumber daya manusianya dan organisasinya, khususnya kepada para pengelola. Akan tetapi bagaimana pemerintah kabupaten bisa melahirkan sebuah kebijakan yang memberikan ruang kepada pemerintah desa dan masyarakat desa untuk secara otonomi desanya membuat sebuah kebijakan, kemudian dipayungi oleh kebijakan di level kabupaten untuk lebih memperjelas program-program dan kegiatan yang dapat disinergikan antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Tentu ini memerlukan waktu, saya kira. Demikian. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Ketua Sidang, Bapak Dr. Sulaiman Samad.